nama saya Uniki Apriladesi dengan NIM 23100200155. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Review Prosedur Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggan Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum atau Perumdam Kabupaten Kupang. Nah, yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD berperan sangat sentral dalam mendorong pembangunan daerah sebagai entitas ekonomi yang dikelola pemerintah lokal dengan fokus utamanya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui layanan publik yang efisien. Nah, salah satu BUMD yang paling vital adalah perusahaan daerah air minum atau Perumdam yang bertugas mengelola dan menyediakan air bersih sebagai kebutuhan pokok manusia. Nah, di Indonesia, di mana lebih dari 70% Perumdam tersebar di berbagai daerah, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas yang nasional. Nah, terutama di wilayah rawan kekeringan seperti di Nusa Tenggara Timur, nah, di mana curah hujan yang rendah dan juga kondisi geografis yang arid menyebabkan defisit air kronis menurut penelitian oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Daerah pada tahun 2022. Nah, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini menunjukkan bahwa sekitar 40% penduduk NTT mengalami kesulitan akses air bersih yang berdampak pada kesehatan dan juga produktivitas ekonomi lokal. Nah, Kabupaten Kupang sebagai salah satu wilayah utama di NTT ini sering menghadapi tantangan sehingga Perumdam Kabupaten Kupang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga distribusi air bersih yang stabil. Nah, kinerja Perumdam ini sering diukur melalui indikator seperti penanganan pengaduan pelanggan. Nah, di mana volume pengaduan yang tinggi seperti keluhan tentang pasokan tidak stabil, kualitas air yang buruk, dan juga pelayanan yang lambat mencerminkan masalah operasional yang perlu diteliti lebih dalam untuk memastikan BUMD ini benar-benar mendukung pembangunan daerah. Nah, berdasarkan tinjauan literatur menunjukkan bahwa sekitar 80% Perumdam di Indonesia termasuk di NTT ini menerima laporan pengaduan pelanggan setiap tahun dengan tingkat lanjut yang bervariasi antara 50 sampai 70%. Nah, studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tahun 2020 melaporkan bahwa di NTT ini Perumdam menerima rata-rata 1.500 sampai dengan 2.000 pengaduan per tahunnya. Nah, namun hanya sekitar 60% yang ditindaklanjuti secara efektif. Nah, seringkali terkait dengan gangguan pasokan air akibat kekeringan. Nah, prosedur tindak lanjut pengaduan ini diatur secara internal oleh Perumdam berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan BUMD yang mensyaratkan bahwa respon tindak lanjut itu 7 hari kerja dan juga verifikasi keluhan serta adanya penyelesaian melalui koordinasi antar unit serta melibatkan pemerintah daerah atau Pemda untuk pengawasan. Nah, namun penelitian sebelumnya seperti survei oleh BPS NTT pada tahun 2021 lebih fokus pada jumlah pengaduan yang diselesaikan tanpa menginvestigasi apakah tindak lanjut tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Atau kesimpulan logis dari data ini adalah bahwa meskipun prosedur ada, masalah pengaduan tidak berkurang signifikan. Nah, ini menunjukkan kemungkinan ketidaksesuaian implementasi seperti pelanggaran prosedur internal ataupun kurangnya koordinasi yang belum dieksplorasi secara mendalam. Nah, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kepatuhan terhadap prosedur dan juga efektivitas tindak lanjut. Nah, penelitian yang dilakukan ini penting karena memiliki dampak praktis dalam meningkatkan efisiensi Perumdam sebagai BUMD yang secara teoritis berkontribusi pada pemahaman tentang manajemen layanan publik di daerah rawan bencana serta implikasi kebijakan untuk memperkuat regulasi dari Pemda terhadap pengaduan pelanggan. Nah, terdapat Perumdam Kabupaten Kupang dan juga Kota Kupang di NTT. Nah, meskipun Perumdam Kabupaten ini menghasilkan laba yang lebih besar sekitar 15% lebih tinggi dari laporan keuangan 2022, data pengaduan menunjukkan bahwa adanya volume yang tinggi untuk
tindak lanjut yang paling rendah, di mana sekitar 55% saja. Nah, ini menjadikan kasus ini sangat ideal untuk investigasi kuantitatif guna identifikasi akar masalahnya dan juga memberikan rekomendasi penelitian. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah daerah Kabupaten Kupang terhadap prosedur tindak lanjut pengaduan pelanggan di Perumdam Kabupaten Kupang. Nah, yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas prosedur tindak lanjut pengaduan pelanggan Perumdam Kabupaten Kupang dalam konteks koordinasi dan juga respon waktu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana dampak penerapan prosedur tindak lanjut pengaduan pelanggan oleh Perumdam Kabupaten Kupang terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Selanjutnya yaitu ada teori-teori yang saya gunakan, yaitu teori stakeholder theory. Nah, dalam konteks manajemen bisnis, khususnya pada perusahaan penyedia layanan publik seperti Perumdam atau perusahaan daerah air minum Kabupaten Kupang ini, pemahaman terhadap stakeholder menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan operasional dan juga kepuasan pelanggan. Nah, stakeholder theory ini menekankan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur dari kinerja internal, tetapi juga dari kemampuannya untuk merespon kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan dari organisasi. Nah, stakeholder theory ini pertama kali dikembangkan dan ditemukan oleh Freeman pada tahun 1984. Freeman menyatakan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan semua stakeholder, terutama mereka yang secara langsung menerima layanan. Nah, dalam konteks Perumdam Kabupaten Kupang, pelanggan merupakan stakeholder key atau stakeholder utama karena pengaduan mereka mencerminkan kepuasan dan juga kualitas layanan yang diterima. Nah, selanjutnya ada mapping stakeholder Perumdam Kabupaten Kupang. Nah, di mana stakeholder teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur dari pencapaian internal, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam merespon kepentingan pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatannya. Nah, Freeman ini menyatakan bahwa organisasi harus memperhatikan semua stakeholder, terutama mereka yang secara langsung menerima layanan dalam konteks Perumdam Kabupaten Kupang. Nah, pelanggan ini merupakan stakeholder key atau stakeholder utama karena pengaduan mereka ini akan menjadi indikator langsung dari kualitas pelayanan yang diterima. Untuk mendukung tindak lanjut pengaduan yang efektif ini diperlukan stakeholder mapping, yaitu proses identifikasi dan juga pengelompokan stakeholder berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Nah, efektivitas tindak lanjut pengaduan ini juga berkaitan dengan akuntabilitas dan juga kualitas pelayanan publik. Nah, yang pertama ada pengawasan dari pemerintahan daerah dan juga pemilik atau regulator. Nah, pemerintah daerah ini berada di posisi paling tinggi karena pemerintah Kabupaten Kupang adalah pemilik modal sekaligus menjadi regulator. Nah, mereka ini yang menentukan kebijakan makro, menetapkan tarif dan juga memberikan penugasan kepada perusahaan. Lalu ada juga dewan pengawas di mana fungsinya yaitu sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan operasional Perumdam. Dan mereka ini memastikan bahwa direksi akan menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan dan juga target yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua ada entitas pengelola. Nah, di mana Perumdam Kabupaten Kupang ini adalah badan usaha yang menjadi titik sentral. Nah, tugasnya ini adalah mengelola sumber daya air dan juga mendistribusikannya secara profesional kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu pelaksana dan juga penerima manfaat. Nah, ada direksi dan juga pegawai internal. Nah, direksi dan pegawai ini merupakan motor penggerak perusahaan, di mana direksi bertanggung jawab atas manajemen, sementara pegawai menjalankan teknis operasional di mana di lapangan maupun administrasi. Selanjutnya ada pelanggan atau pengadu layanan yang merupakan stakeholder key yang stakeholder utama. Nah, ini merupakan kelompok masyarakat yang sudah menggunakan jasa Perumdam. Nah, mereka ini disebut stakeholder key karena kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada pembayaran iuran dan juga kepada kepuasan pelanggan. Masyarakat umum yang merupakan calon pelanggan ataupun penduduk yang tinggal di wilayah operasional yang mungkin terkena dampak lingkungan atau sosial dari aktivitas perusahaan.
Selanjutnya ada hubungan stakeholder teori dengan review prosedur tindak lanjut pengaduan pelanggan. Nah, di mana implementasi stakeholder teori ini pada review prosedur pengaduan pelanggan ini berarti menempatkan posisi pelanggan sebagai pusat evaluasi dalam sistem penanganan pengaduan. Nah, hal ini mencakup pengukuran bagaimana organisasi bisa merespon masukan dan juga memberikan kecepatan tindak lanjut serta memberikan kualitas solusi yang diberikan kepada pelanggan. Nah, di mana hubungan antara pengaduan pelanggan dan juga kualitas pelayanan harus dipahami sebagai bagian dari siklus umpan balik yang melibatkan interaksi timbal balik antara pelanggan dan juga penyelenggara pelayanan ataupun BUMD tersendiri serta adanya pemangku kepentingan lain. Nah, selanjutnya kita masuk pada penelitian terdahulu. Nah, ada 5 penelitian yang dilakukan. Yang pertama oleh Wulandari dan juga kawan-kawan pada tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, jurnal yang mereka lakukan ini bertujuan untuk menganalisis penanganan pengaduan pelanggan dengan penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini berisi penemuan bahwa proses penanganan pengaduan ini seringkali lambat dan juga kurang koordinasi antar unit, sehingga mengurangi kepuasan pelanggan. Nah, faktor utama seperti waktu respon yang tidak optimal dan juga kurangnya sumber daya internal menjadi penghambat yang utama. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Hidayat dan juga kawan-kawan pada tahun 2020 dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan pendekatan survei 150 pelanggan dengan menganalisis secara self-qual. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi sistem layanan pengaduan pelanggan. Nah, bertujuan untuk menilai efektivitas dan juga efisiensi mekanisme penanganan keluhan pelanggan. Nah, metode yang digunakan yaitu terhadap 150 pelanggan dengan mewawancarai dan juga terhadap staf PDAM serta melakukan analisis data pengaduan selama 1 tahun kerja. Nah, dengan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa sistem pengaduan seringkali tidak responsif dengan waktu penyelesaian rata-rata 7 hari. Dan penelitian ini juga memberikan rekomendasi utama adalah untuk memberikan digitalisasi platform pengaduan serta peningkatan koordinasi internal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Manek dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Sistem Informasi Pengaduan Pelanggan pada Perumda Tirta Lontar NTT. Nah, dengan menggunakan metode Research and Development dengan pendekatan prototype. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web untuk menangani pengaduan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan juga kepuasan. Nah, metode yang digunakan yaitu pengembangan menggunakan pendekatan waterfall dengan pengumpulan data melalui survei dan juga wawancara terhadap 50 responden atau staf dan juga pelanggan, serta menganalisis kebutuhan. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu sistem berhasil mengurangi waktu respon pengaduan dari 3-5 hari menjadi kurang dari 24 jam. Nah, dengan adanya peningkatan kepuasan dari pelanggan mencapai sekitar 75%. Nah, ini membuktikan efektivitasnya. Namun kurangnya pelatihan pengguna yang masih minim sehingga sistem tersebut tidak berlanjut. Penelitian yang keempat selanjutnya dilakukan oleh Yusuf M pada tahun 2019 yaitu dengan menggunakan metode studi kasus kualitatif di PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. Nah, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis prosedur tindak lanjut pengaduan dengan mengevaluasi efektivitasnya menggunakan metode deskriptif analitik dengan data dari survei, wawancara, dan juga dokumen internal. Nah, dari hasil analisis ini menunjukkan kekuatan dalam sistem penerimaan pengaduan digital dengan respon cepat untuk kasus sederhana, namun memiliki kelemahan utama yaitu adanya keterlambatan penyelesaian rata-rata 2-4 minggu untuk kasus kompleks. Nah, kurang transparansi serta keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kepuasan paling rendah pelanggan sekitar 60-70%. Nah, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yaitu mengimplementasi sistem digital terintegrasi, melakukan pelatihan staf dan juga audit berkala untuk meningkatkan akuntabilitas sesuai dengan regulasi pelayanan publik. Penelitian yang
kelima yaitu dilakukan oleh Kurniawan dan teman-teman dengan judul evaluasi implementasi SOP pengaduan pelanggan pada Tirta Perumdam Tirta Kencana Samarinda pada tahun 2023 dengan metode kualitatif dengan model Van Meter dan juga Van Horn. Nah, tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi implementasi standar operasional prosedur SOP pengaduan pelanggan. Nah, hasil evaluasi menemukan bahwa SOP tersebut telah diterapkan dengan baik secara keseluruhan. Namun terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pelatihan staf, keterbatasan teknologi yang menyebabkan penundaan penanganan keluhan. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pelanggan sebesar 15% setelah perbaikan dengan memberikan rekomendasi juga untuk meningkatkan monitoring serta integrasi sistem digital guna mengembangkan efisiensi layanan. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada pengolahan data numerik dan juga analisis. Tujuannya untuk menguji hubungan antar variabel melalui analisis statistik berdasarkan kerangka konseptual yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua yaitu ada pendekatan penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengumpulan data dalam bentuk angka-angka kemudian akan dianalisis secara statistik. Nah, pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu ingin mereview serta mengukur secara objektif tingkat kepatuhan PDE Perumdam Kabupaten Kupang terhadap prosedur tindak lanjut pengaduan pelanggan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Nah, melalui metode kuantitatif, penelitian ini dapat mengidentifikasi hubungan antar variabel seperti kepatuhan terhadap prosedur, koordinasi antar unit, kecepatan respon waktu, serta efektivitas tindak lanjut pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, hasil pengukuran ini diharapkan akan menghasilkan temuan yang valid, terukur, dan juga dapat digeneralisasikan untuk kasus serupa pada perundang di wilayah lain. Nah, selanjutnya ada jenis dan juga sumber data. Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Nah, data ini berbentuk angka dan juga dapat diolah menggunakan teknik analisis statistik. Nah, pendekatan kuantitatif ini menitik beratkan pada penggunaan data angka dalam menganalisis variabel pelayanan publik dengan tujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara sistematis dan juga dapat diukur. Nah, data yang digunakan dalam mengolah data ini yaitu data ordinal yang diperoleh melalui kuesioner dengan penggunaan skala Likert atau penggunaan 5 poin. Nah, data ini menggambarkan bagaimana persepsi pelanggan terhadap efektivitas tindak lanjut pengaduan dan juga terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, meskipun secara konseptual bersifat ordinal, tapi data ini data skala Likert dalam penelitian untuk digunakan sebagai keperluan analisis statistik kuantitatif hanya untuk menguji hubungan antar variabel penelitian. Selanjutnya ada sumber data. Nah, sumber data ada dua. Yang pertama ada data primer. Nah, data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang meliputi baik itu pegawai Perumdam Kabupaten Kupang maupun pelanggan yang pernah mengajukan pengaduan. Nah, data primer ini akan berisi informasi mengenai persepsi responden terhadap kepatuhan prosedur dalam penanganan pengaduan serta tingkat koordinasi antar unit kerja serta kecepatan respon waktu untuk efektivitas tindak lanjut pengaduan pelanggan. Nah, selain itu ada data sekunder. Nah, di mana data sekunder ini diperoleh dari dokumen resmi dan juga arsip Perumdam Kabupaten Kupang seperti laporan tahunan, rekapitulasi pengaduan pelanggan, data kinerja organisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan pelanggan termasuk peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021. Nah, data sekunder ini digunakan untuk mendukung
dan juga memperkuat analisis hasil penelitian sekaligus memberikan konteks faktual terhadap temuan yang sudah diperoleh dari data primer. Nah, selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian ini akan dilaksanakan di perusahaan daerah air minum atau Perumdam Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, waktu penelitian ini akan berlangsung selama 4 bulan mulai dari tahap persiapan hingga analisis data, yaitu antara Maret hingga Juni. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, variabel X merupakan variabel independen yang terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama ada X1, yaitu faktor internal PDAM atau Perumdam. Yang kedua ada koordinasi antar unit. Variabel yang ketiga X3 ada respon waktu, serta ada variabel dependen atau variabel Y1 ada kepatuhan terhadap prosedur tindak lanjut. Y2 ada efektivitas tindak lanjut pengaduan. Y3 ada kualitas pelayanan publik PDAM, serta ada Y4 yaitu kepuasan dan kesejahteraan masyarakat atau kualitas terhadap kepuasan dan juga kesejahteraan masyarakat yang sudah menerima pelayanan dari Perumdam tersebut. Nah, selanjutnya ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepatuhan Perumdam Kabupaten Kupang terhadap prosedur tindak lanjut pengaduan antar unit dan kecepatan respon waktu terhadap efektivitas tindak lanjut pengaduan. Nah, fokus lainnya adalah menilai bagaimana efektivitas tindak lanjut tersebut berdampak pada kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat. Nah, dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menguji hubungan antara kepatuhan prosedur, efektivitas pelaksanaan, serta hasil pelayanan publik sudah terukur melalui pendekatan statistik. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi, di mana populasi penelitian ini mencakup seluruh pegawai Perumdam Kabupaten Kupang yang terlibat dalam penanganan pengaduan pelanggan serta pelanggan Perumdam yang pernah mengajukan pengaduan dalam periode penelitian. Nah, populasi pegawai meliputi staf operasional, petugas layanan pelanggan, dan juga manajemen terkait, yaitu pada bidang distribusi. Nah, sedangkan populasi pelanggan pelayanan ini mencakup individu maupun kelompok pelanggan yang sudah menerima layanan air bersih secara rutin. Nah, populasi ini dipilih karena keduanya memiliki peran yang sangat sentral dalam proses tindak lanjut pengaduan. Nah, pegawai sebagai pelaksana prosedur internal dan pelanggan sebagai pihak yang menerima layanan serta menjadi sumber informasi mengenai efektivitas tindak lanjut pengaduan. Nah, selanjutnya ada sampel. Nah, sampel penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, kriteria sampel pegawai antara lain yaitu yang pertama memiliki pengalaman langsung dalam menangani pengaduan pelanggan minimal 1 tahun dan bersedia menjadi responden penelitian. Sedangkan sampel pelanggan ini dipilih berdasarkan kriteria pernah mengajukan pengaduan minimal 1 kali dalam 1 tahun terakhir. Nah, jumlah sampel ini ditentukan dengan memperhatikan prinsip representativitas agar data yang diperoleh dapat menggambarkan populasi secara akurat. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan instrumen utama dalam penelitian kuantitatif. Nah, kuesioner ini akan disusun menggunakan skala Likert 5 poin. Yang pertama 1 sampai dengan 5, yaitu sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju, untuk mengukur bagaimana persepsi atau pandangan responden terhadap setiap variabel penelitian. Nah, pertanyaan ini mencakup aspek kepatuhan terhadap prosedur, koordinasi antar unit, kecepatan respon, serta efektivitas tindak lanjut, serta juga kualitas layanan. Nah, kuesioner ini akan dibagikan kepada pegawai PDAM yang terlibat dalam proses pengaduan dan pelanggan yang pernah menyampaikan keluhan. Yang kedua ada dokumentasi. Nah, data dokumentasi ini digunakan untuk mendukung dan juga memverifikasi hasil survei seperti jumlah pengaduan yang diterima dan juga diselesaikan. Nah, laporan kinerja tahunan dan kebijakan internal PDAM yang mengatur keluhan pelanggan. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh melalui kuesioner ini akan dianalisis menggunakan analisis statistik kuantitatif dengan bantuan beberapa perangkat lunak pengolah data seperti SPSS atau Excel. Analisis ini akan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada uji validitas dan juga reliabilitas instrumen, di mana
untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan pada kuesioner ini benar-benar mengukur aspek yang dimaksud. Nah, digunakan juga uji korelasi item total atau validitas dan convex alpha untuk menguji reliabilitas. Yang kedua ada analisis statistik dan juga deskriptif. Nah, digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta tingkat kepatuhan, koordinasi, efektivitas tindak lanjut, dan juga persepsi terhadap kualitas pelayanan. Serta yang ketiga ada analisis korelasi dan juga regresi linear sederhana, digunakan untuk menguji bagaimana hubungan antar variabel seperti pengaruh kepatuhan terhadap efektivitas tindak lanjut pengaduan serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Nah, hasil analisis ini akan menunjukkan seberapa besar kontribusi masing-masing faktor terhadap peningkatan efektivitas dan juga kualitas layanan PDAM Kabupaten Kupang. Baik, sekian dari presentasi proposal saya dengan judul Review Tindak Lanjut Prosedur Pengaduan Pelanggan pada Studi Kasus Pemdam Kabupaten Kupang. Terima kasih.